Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Susra Laksana dengan NIM 2293134, mewakili kelompok TIK untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Jadi di sebelah saya sudah ada Mas Ginang Adi Pradana selaku perwakilan dari DPM KKPS Yogyakarta. Mungkin dari Mas Ginang nih boleh diperkenalkan lebih lanjut nih Mas, terkait profil Mas Ginang itu sendiri di DPM KKPS itu seperti apa gitu Mas? Oh iya Mas, perkenalkan nama saya Ginang Adi Pradana. Seperti yang disampaikan Mas Yud tadi, kami bertugas di DPM KKPS sejak Januari 2025. Mungkin mau untuk pertanyaan pertama nih langsung nih Mas, dari Dinas DPM KKPS ini udah menggunakan teknologi informasi komunikasi belum sih ya Mas? Kalau untuk TK sendiri jelas kita sudah menggunakannya ya, otomatis dari pemerintah pusat juga semuanya untuk laporan administrasi semua juga sudah TK. Terus kemudian kami juga sedang mengembangkan salah satu platform aplikasi atau web ya, namanya Sinkal. Jadi sistem informasi kelurahan ini kita buat untuk menghimpun data dari kelurahan sebagai bahan laporan untuk Bapak Gubernur atau pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, dari Sinkal ini sendiri masyarakat bisa lebih mengetahui tentang perkembangan baik pembangunan, terus kemudian data yang ada di kelurahan mereka dan lain sebagainya. Seperti itu. Gitu. Mungkin untuk fiturnya nih Mas, fitur sama layanan apa aja sih yang tersedia dalam Sinkal itu sendiri dan siapa aja yang menggunakannya dalam kesehariannya gitu untuk sehari-hari? Jadi di Sinkal sendiri yang pertama itu tadi sebagai penghimpun data. Jadi masyarakat itu bisa secara live mengetahui di kelurahan mereka atau mungkin di kelurahan lain, dia bisa melihat untuk pembangunan itu seperti apa sih, sudah berapa persen buat pembangunan fisik, terus kemudian sudah berapa persen untuk pembangunan mungkin di wilayah jembatan dan sebagainya, terus berapa penduduknya, jumlah laki-laki berapa, terus jumlah perempuannya berapa. Kemudian ada beberapa fitur seperti Peladi Makarti itu untuk kita bekerjasama dengan Dinas Nakertrans DIY, itu terkait dengan tenaga kerja untuk pelatihan. Misalkan ada teman-teman dari kelurahan yang dia ingin pelatihan seperti barista, terus kemudian ngelas, bengkel, itu masuk di situ juga. Kemudian ada jaga warga. Kalau di Bali ada pecalang, di kita ada jaga warga. Jadi kita punya data jaga warga di seluruh DIY. Gitu. Ada kontak person dan lain sebagainya. Jadi pemerintah kelurahan itu misalkan nih ada kayak misal ada magang mau minta data di kelurahan, walaupun hari Minggu tetap bisa ngeceknya di mana, di sistem informasi kelurahan. Tinggal scan barcode yang ada di papan penanda keistimewaan, nanti akan muncul semua data yang ada di kelurahan. Pemperingan juga untuk tugas di kelurahan. Penggunanya sendiri yaitu tadi pemerintah kelurahan, pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas. Seperti itu mungkin. Jadi di sebelah saya sudah ada Mas Stefanus Trihartanto, perwakilan dari DPM KKPS Yogyakarta. Sebelumnya nih Mas Stefanus, mungkin boleh dikenalkan lebih lanjut perkenalan dirinya mungkin sebagai bidang apa gitu. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Iya. Perkenalkan, saya Stefanus Trihartanto, biasa dipanggil Step. Saya dari bidang pemalsuan Dinas PMK Kecapil DIY, kalau disingkat itu kan DPM KKPS DIY. Jadi saya sebagai admin sistem informasi kelurahan Sinkal di provinsi. Nah, jadi kita di sini mau tanya-tanya yang terkait apa itu Sinkal. Ya. Untuk pertanyaan pertama nih Mas, apa itu Sinkal dan kenapa sistem ini tuh penting untuk digunakan di kelurahan di Yogyakarta? Oh ya, jadi Sinkal itu merupakan aplikasi dari kepanjangannya sistem informasi kelurahan. Jadi itu instrumen guna mendukung dari reformasi kelurahan. Jadi di dalam Sinkal itu banyak menu-menunya yang berkaitan dengan informasi kelurahan, atau kita misalnya meningkatnya RKL, jadi di dalamnya ada RTKL dan RPMK. Apa itu? Reformasi birokrasi kelurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan.
untuk pertanyaan kedua nih, fitur atau layanan apa aja sih Mas yang tersedia di dalam SINKAL Ya. dan siapa aja yang menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari? Ya, jadi di SINKAL itu tadi yang disampaikan banyak menunya. Kalau ditanya siapa yang menggunakan, jadi dinas provinsi ada admin provinsi, kemudian di kabupaten itu ada admin kabupaten, itu di dinas PMK kabupaten, kemudian ada juga admin di Kapanewon. Kalau teman-teman mungkin kecamatan sekarang kan Kapanewon, kemudian ada admin kelurahan. Fiturnya memang cukup banyak, selain tadi yang disampaikan ada di reformasi kelurahan, di reformasi birokrasi kelurahan vertikal dan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan RPMK. Ada juga fitur jaga wadah, itu pengampu OPD-nya Satpol PP. Kemudian ada juga Pak di Makati, itu pengampu OPD-nya di Senator Trans. Jadi memang cukup banyak yang ditampilkan di SINKAL. Jadi masyarakat akan banyak terbantu dengan SINKAL. Misalnya kita mau mencari struktur pengurus dari kelurahan atau apa namanya, semacam Pak Lurahnya siapa, stafnya siapa, itu ada, kemudian wilayahnya ada, jadi banyak di dalamnya seperti itu. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa aja sih manfaat yang dirasakan setelah kelurahan ini mulai menggunakan SINKAL ini? Oke, ya kalau dari kami di Dinas PMK Dukcapil, tentu saja manfaatnya kami dapat memonitor. Kan tadi sudah disebutkan ada admin, kalau dari paling bawah admin kelurahan, admin Kapanewon. Nah, mereka mulai mengisi itu, karena ada tadi dua, ada menu vertikal dan RPMK. Jadi mereka sudah mengisi asesmen belum. Jadi admin Kapanewon mempunyai tugas itu mengisi asesmen. Lanjut admin kelurahan mempunyai tugas mengisi perencanaan atau rencana aksi. Jadi kami sangat terbantu. Apa sih program-program mereka? Jadi kalau di vertikal itu ada 16 kegiatan utama, tapi itu tidak terus berlangsung di tahun yang berjalan. Jadi dia bisa tahun ini 5 dulu. Namun di RPMK itu ada 5 kegiatan utama yang itu selalu di tiap tahunnya 5 itu. Jadi ada penanganan kemiskinan, penurunan stunting, kebudayaan, lingkungan, dan ekonomi. Jadi ada. Jadi banyak kegiatan yang nantinya diinput oleh admin kelurahan, dan kita bisa tahu di manfaatnya dari Dinas PMK Dukcapil itu mana aja sih yang sudah menginput program-programnya, yang belum mana sih, seperti itu. Jadi lebih struktur ya Mas? Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, apakah ada tantangan selama menjalankan sistem ini dan bagaimana cara DPMK KPS Yogyakarta ini mengatasinya gitu? Oh ya, untuk tantangan memang cukup banyak. Jadi mulai dari yang harusnya ini deadline, admin Kapanewon mengisi asesmen. Jadi kadang ada yang Mas belum mengisi, bingung nih Mas caranya, padahal sebenarnya sudah ada panduannya, sudah ada tutorialnya. Jadi kadang istilahnya keteraturan atau kedisiplinan dalam mengisi. Lanjut juga yang admin kelurahan juga kadang Mas lupa passwordnya, itu kadang yang terus ini gimana sih Mas, saya nggak bisa. Akhirnya untuk mengatasi tantangan atau persoalan itu ya saya video call, ibu bapak caranya seperti ini, mengikutnya ini, panduannya seperti ini. Iya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Mas, satu lagi ya. Bagaimana SINKAL memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu pekerjaan di tingkat kelurahan?
Oke. Jadi sekarang kan zamannya paperless teman-teman. Jadi di situ kita sebagai admin, saya di provinsi ketika membutuhkan istilahnya kegiatan-kegiatan atau program di kelurahan A misalnya, saya bisa langsung download di situ. Ya tentunya kan ada PDF ataupun Excel. Jadi tidak perlu saya harus tolong dikirimkan laporannya. Dengan adanya Sinkal itu bisa langsung cepat apa ya istilahnya mengetahui detail programnya. Terima kasih Mas Step atas penjelasannya, ini sangat bermanfaat ya buat pengetahuan tentang Sinkal ini. Sekian, saya Yusuf Sulaksana dengan Mas Step, kita pamit, terima kasih.